wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sultana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Nasution. Saya trainer Trainokit, biasa mengajar topik Cisco atau CCNA. Oke, pada workshop hari ini kita akan membahas tentang layer 2 switching, basic VLAN sama inter VLAN. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Oke. Untuk suara saya terdengar dengan jelas enggak ya? Aman ya? Oh, Bapak Ibu. Ada Jelas kok Mas Rizky, jelas. jelas ya? Oh, siap. Ya. Saya lanjut ya. Oke. Oke, pertama sekali dalam belajar di network itu ada kita kenal dengan OSI Reference Model. Terdiri dari 7 lapis layer. Dan setiap layernya itu masing-masing ada kegunaannya ya. Oke, sini bisa coret-coret. Oke. Oke. Biasanya kita mulai dari layer yang paling bawah, yaitu layer physical. Ini terdiri dari binary transmission atau bit-bit listrik. Untuk perangkatnya sendiri di sini, untuk bendanya kita ketahui nanti ada kabelan ya, kabelan. Oke. Kemudian naik ke layer 2-nya itu ada data link. Di sini kita mengenal dengan nanti physical address atau sering kita sebut MAC address. MAC address ya. Untuk perangkatnya, sebentar ya, saya buka. Di notepad ya, biar jelas. Oke. Nah, tadi untuk layer yang 1, physical. Untuk bendanya atau perangkatnya biasanya kita kenal dengan kabelan. Ada juga hub dan sebagainya. Kemudian untuk yang di layer 2 data link ini biasa kita kenal, di situ ada nanti namanya MAC address. MAC address atau physical address dari sebuah perangkat. Nah, kalau di layer 2 ini biasanya kita kenal perangkatnya dengan switch ya. Switch. Oke. Kemudian masuk ke layer selanjutnya yaitu layer 3, layer network. Untuk layer 3 ini biasanya kita kenal di sini ada proses routing. Itu menghubungkan antar network. Untuk perangkatnya sudah lumrah kita ketahui yaitu router. Oke. Kemudian lanjut ke layer di atasnya ada transport. Nah, kalau di transport ini dia sudah bukan benda lagi ya bentuknya. Bukan hardware lagi, tapi dia merupakan sebuah protokol, yaitu biasanya kita kenal TCP dan UDP. Oke. Kemudian ada selanjutnya ada layer session. Nah, session ini kita tahu untuk dia analoginya seperti ini. Kalau session ini jadi misalnya teman-teman analoginya misalnya ini sebuah ATM ya. Saya buat sebuah ATM. ATM ya. ATM 1, ATM 2.
Nah, di ATM1 ini melakukan proses transfer. Di ATM2 proses penarikan duit ya. Soalnya penarikan. Nah, jadi walaupun ini dia satu ATM ya, satu sistem misalnya ATM BNI. Nah, masing-masing ATM itu ada sessionnya dan dia tidak akan tertukar. Si ATM1 yang melakukan transfer, dia akan melakukan transfer, tercatat akan melakukan session transfer. Sedangkan yang ATM2 yang melakukan penarikan, dia akan melakukan sessionnya akan dicatat sebagai penarikan. Nah, itu untuk yang session. Kemudian yang presentation ya. Ini maaf, ini untuk yang presentation itu dia sebuah file, misalnya file gambar. Nah, representasi dari sebuah gambar ini kalau di layer 6 itu dia kalau gambar kan ada JPG ya, JPG, PNG, dan sebagainya. Atau kalau misalnya video, dia itu ada MP4, ada MP3 bukan video ya, 3GP, AVI, dan sebagainya. Nah, itu untuk yang presentation. Kemudian di layer paling atas yaitu application. Nah, untuk application ini ya, ini yang langsung ke user ya, penggunaannya langsung oleh user, yaitu misalnya kalau kita pakai browser, Mozilla, dan Word, Microsoft Office, itu segala macamnya itu semua aplikasi ini masuknya ada di layer 7. Oke, ini untuk pembahasan singkat mengenai OSI Reference Model. Oke. Kemudian selain OSI Reference Model yang 7 layer tadi, ada juga TCP/IP Protocol Suite. Ini sebenarnya sama aja dengan secara konsepnya dia sama aja dengan 7 layer tadi, OSI layer tadi, tapi di sini dia lebih ringkas. Yang mana kita lihat tadi yang OSI layer, yang ini layer 1 sama 2 dia diringkas jadi link, layer link. Oke. Kemudian untuk layer 5 sampai 7 diringkas jadi application. Oke. Ini jadi application. Oke. Nah, untuk layer transport sama internetnya ini sama ya. Kalau di OSI layer ini dia layer 3-nya layer 3-nya di sini network, kalau di sini dia internet. Ini maksudnya sama aja, tujuannya sama aja. Oke. Lanjut kita masuk ke proses enkapsulasi sama deenkapsulasinya. Jadi dari TCP/IP layer tadi, sebuah source dia mau mengirim data, maka pada layer application ini dia akan ditambahkan headernya. Jadi tiap layer itu ada headernya masing-masing. Kemudian dia turun lagi ke bawah, ditambah lagi header yang baru. Yang mana tadi sebelumnya udah ada data header. Begitu seterusnya sampai ke layer yang paling bawah. Dia ada frame header sama FCS. Nah, FCS ini fungsinya frame check sequence, dia berfungsi untuk mengecek error check. Oke. Kemudian saat data itu menuju ke destination, maka prosesnya akan dinamakan proses deencapsulation. Kalau tadi yang di sini dia dibungkus dengan setiap headernya masing-masing,
Kalau di sini bungkusnya dibuka. Enkapsulasinya dibuka. Ini prosesnya ada encapsulation. Nah, yang tadi ada headernya ini dicek. Kalau misalnya benar dibuka, kemudian di sini dicek lagi. Kalau benar dibuka, kemudian dicek lagi di sini sampai di sini data header. Kemudian si user yang ada di destination ini menerima datanya. Oke. Jadi bisa dibedakan ya mana yang encapsulation sama yang de-encapsulation. Nah, untuk topik kita yang hari ini kita akan fokus di sini ya, layer 2. Nanti kita ada menyerempet sedikit ke layer 3-nya. Ini kita fokusnya di sini, layer 2 switching. Oke. Nah, untuk bentuk enkapsulasi di layer 2 dia seperti ini ya. Nah, kita fokus nanti ada destination MAC address sama source MAC address. Seperti yang kita ketahui tadi, untuk di layer 2 itu kita kenal MAC address ya, atau physical address. Oke. Jadi di layer 2 itu, dia ada sebuah frame ya, dikirimkan sebuah frame switching. Dan perangkatnya adalah sebuah switch. Di sini case-nya si PCI ini, dia akan mengirimkan sebuah data, yang mana data itu nanti di enkapsulasi menjadi frame ya untuk di layer 2 sampai di switch. Maka di switch itu nanti kita ada kenal dengan MAC address table. Kita kenal nanti ada address table. Oke. Oke, jadi ketika si PCI ini mengirimkan sebuah frame ke switch, maka di MAC address table-nya si switch ini, dia akan tercatat ya di port satunya si switch. Nah, jadi saat si PCI ini mengirim ke switch, kemudian switch ini kan di port, selain incoming portnya itu, selain port satunya itu dia kan masih kosong. Nah, karena dia masih kosong, maka dia akan memfloat frame-nya ke seluruh port yang ada, kecuali incoming portnya itu port 1. Kenapa dia di float? Karena dia belum tahu tujuannya ada di mana. Oke. Jadi selama belum catat di MAC address table, maka switch akan melakukan loading. Loading yaitu mengirimkan frame ke seluruh portnya, kecuali incoming port. Oke. Lanjut ke proses selanjutnya. Jadi tujuannya kan di sini misalnya ditentukan PCB. Nah, tadi kan si switch ini mengirim frame ke seluruh portnya, yaitu di PCB sama PCC. Karena tujuannya PCB, maka dia akan mengirimkan frame replay. Oke, ini dia mengirimkan replay. Oke, setelah PCB ini mengirimkan frame replay,
maka dia akan tercatat di MAC address table-nya. Dia ada di port 3. Sedangkan yang PCC ini, dia kan tujuannya bukan ini, jadi dia hanya menerima frame tadi, tapi dia nggak akan mengirimkan replay karena tujuannya bukan dia. Maka di sini nggak tercatat. Oke, itu untuk behavior switch ya, bagaimana frame switching berjalan. Oke, jadi mungkin kita bisa coba praktekkan ya. Oke, kita lihat di sini MAC address-nya ya. Kita catat MAC address-nya. Kemudian kita kasih IP juga ya. 192 168 11. Oke. Oke. 92 168 12. Ya. Next. Dua 168 13. Oke. Oke. Ini kalau dia tandanya orange, ini switch-nya masih apa ya? Listening dan learning dulu. Nanti kalau udah hijau itu berarti sudah forwarding. Maka kalau udah hijau itu frame-nya udah bisa lewat. Oke. Show. Oke. Di sini kita bisa lihat ya. Karena frame itu belum lewat, maka MAC address-nya ini masih kosong. MAC address table-nya masih kosong. Oke, ini tadi ada IP-nya ya. Coba kita catat IP-nya. Belum. Oke. Di sini kita coba praktekkan bagaimana frame switching itu tadi berjalan ya. Jadi kita coba ping dari PC 0 ke PC 2. Kita coba ya. Kalau ping itu kita bisa coba di command prompt. PC 2 adalah 192 168 13. Oke, ini paketnya udah dikirim ya. Oke, kita coba cek MAC address table-nya. Oke, ini karena frame-nya udah ada yang lewat, maka MAC address table-nya udah ada tercatat ya. Nah, kita bisa cek di sini di port F01 switch-nya itu MAC address-nya 29, kita baca ujungnya aja ya biar cepat. 29BD. Nih, port F01 29BD. Kemudian
Yang dituju adalah PC 2 yang mana dia ada di oke, coba dikecilin bisa nggak? Dia ada di F03, bener nggak? F03 nih ya, portnya F03, MAC address-nya 5D AD. 5D AD. Oke. Nah, kalau misalnya kita kirim ke sini, kirim data ke sini, nah, secara teori harusnya MAC address dari PC 1 ini bakal ada di MAC address table switch ya. Nah, ini udah ada ya untuk MAC address dari PC 1, dia ada di port F02. 04B2. 04B2 di port F02. Oke. Nah, itu untuk frame switching ya. Oh iya, untuk teman-teman ini bisa di-download aja ya aplikasinya Cisco Packet Tracer. Itu bisa di-download di sini di NetAcad. Nah, teman-teman sebelum download itu dia minta untuk enroll dulu salah satu course-nya dari Packet Tracer ini. To download the latest version, enroll in one of the self-paced Packet Tracer course in our new learner experience on skillforall.com. Jadi nanti teman-teman bisa buka di sini. Kemudian bisa dilihat ada beberapa course-nya. Nggak banyak sih. Cuman sebentar ini course-nya. Dan semuanya free. Biar bisa download Cisco Packet Tracer yang versi terbaru. Oke, ini saya masukin aja kali ya. Saya taruh di chat ya. Oke, untuk download aplikasi Cisco Packet Tracer-nya bisa dicoba di situ ya untuk teman-teman. Jadi Cisco Packet Tracer ini dia aplikasi yang bagus lah untuk belajar network. Kita bisa belajar track CCNA pakai aplikasi ini. Oke, dia sebuah simulator ya, simulator dari macam-macam perangkat Cisco. Jadi nanti di sini kita bisa lihat ada router. Ini yang bulat-bulat ini dia router. Kemudian dia ada switch ya, yang berbentuk kotak-kotak ini dia switch. Kemudian untuk end device-nya juga dia ada banyak ya, ada PC, laptop, server dan sebagainya. Nah ini untuk kabel-kabelnya, ada kabel strike, ada kabel cross, ada kabel serial. Nah nanti teman-teman bisa dicoba ya. Oke. Oke, kita udah selesai untuk yang frame switching. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya? Gimana teman-teman untuk yang frame switching bisa dimengerti ya untuk MAC address table ini? Gimana? Ada yang mau ditanya kira-kira teman-teman? Aman? Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh open mic, boleh langsung bertanya atau bisa ditulis di chat box ya. Oke, ada yang udah chat sudah cukup jelas Mas. Alhamdulillah udah jelas ya. Oke.
Tahu kalau teman-teman udah ada aplikasinya itu bisa dicoba ya. Oh ya, untuk MAC address ini juga biasa sering disebut CAMTable ya. CAMTable. Tabel MAC address ini juga sering disebut CAMTable. Untuk CAMTable itu Content Addressable Table. Kita bisa coba di googling kali ya. CAMTable. Nah ini Content Addressable Memory. Oke. Oke, untuk frame switching udah. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah VLAN. Jadi VLAN ini merupakan sebuah teknologi di layer 2 ya untuk menghubungkan atau melakukan segmentasi LAN. Jadi nanti berbagai macam device itu bisa kita assign VLAN dan VLAN itu satu VLAN itu bisa bukan bisa ya, satu VLAN itu adalah satu broadcast domain. Oke. Nah, kalau zaman sebelum ada VLAN ya, kita tahu itu kan perangkatnya itu masih pakai hub ya, hub. Nah, jadi hub ini dia soalnya ini kita buat ini ya, pen sebentar. Oke. Jadi misalnya ada sebuah gedung. Nah, ini untuk routernya dia ada hub. Sini juga ada hub. Sini juga ada hub. Nah, di sini ada misalnya yang lantai 1, 2, dan 3. Lantai 1 itu divisi finance ya, misalnya finance. Lantai 2 divisi marketing misalnya. Kemudian di lantai 3 ada divisi engineering. Ya, mohon maaf ya, tulisannya agak jelek, agak susah nulisnya. Oke. Nah, ini ada PC. Masing-masing di sini ada PC ya. PC atau host ya, anggap ini ada banyak PC-nya. Nah, misalnya dari divisi finance ini, kalau dia menggunakan hub, maka dia akan posisinya bakal di lantai 1 terus. Dia nggak bisa pindah ke lantai 2, nggak bisa pindah ke lantai 2, nggak bisa pindah ke lantai 3. Begitu juga dengan divisi marketing sama engineering ya. Untuk divisi marketing ini dia harus di lantai 2 terus. Dia nggak bisa pindah ke lantai 3 atau ke lantai 1. Untuk yang divisi engineering juga begitu, dia hanya di lantai 3. Jadi agak nggak fleksibel ya dengan hub itu. Maka muncullah perangkat switch ya, switch layer 2 yang mana dia bisa
mengassign VLAN. Nah, dengan VLAN itu dia secara logik bisa diassign di portnya, port switch ya. Jadi kan ada macam banyak portnya. Nah, ini kita tinggal assign di portnya aja, VLAN 1, VLAN 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau udah di assign VLAN, misalnya finance ini VLAN-nya VLAN 1 ya, 2, 3. Kalau kita udah pakai switch layer 2, maka si di orang finance ini kalau mau pindah ke lantai 2 udah bisa ya, karena VLAN-nya itu cukup di-assign di portnya aja. Dia mau pindah ke lantai 3 untuk divisi lain juga nggak masalah. Kita tinggal assign VLAN-nya aja. Misalnya orang finance-nya ini mau pindah ke lantai 3. Di sini kita tinggal nanti assign aja di switch-nya ini VLAN 1 gitu. Untuk yang marketing VLAN 2 dan seterusnya. Jadi di sini lebih fleksibel ya. Dan ada segmentasi ya. Ada lebih fleksibel. Bisa pindah kemana, nggak perlu terikat di lantai 1 dan dia bisa melakukan segmentasi. Dan dia secure juga ya, security, karena dia satu VLAN itu karena satu VLAN itu dia satu broadcast. Oke. Itu untuk VLAN. Oke. Ini bisa kita lihat ya. Dia kalau udah di assign VLAN dia berbentuk vertikal. Kalau tadi dia pakai hub, dia hanya di lantai itu aja, jadi nggak bisa pindah-pindah. Nah, ini jadi kelihatan perbedaannya without VLAN sama with VLAN. Oke. Nah, ini VLAN. Dia merupakan sebuah virtual LAN. Dia ada di layer 2 broadcast domain. Jadi setiap VLAN itu satu broadcast. Misalnya VLAN 1 dia satu broadcast domain, VLAN 2 juga satu broadcast domain. Kemudian dia bisa kita assign nanti untuk di layer 3-nya itu pakai IP subnet ya. Oke, ini yang kita bahas tadi. VLAN provide segmentation, security, and network flexibility. Oke. Nah, ini untuk komennya. Jadi di switch kita bisa mengassign sebuah VLAN. Untuk komennya seperti ini. Kita masuk dulu ke global config. Oke. Sebelumnya saya kasih tahu dulu ya. Di kalau di sebuah perangkat switch atau router itu kan dia ada user mode. Oke, pakai pad. Oke. Ada user mode. Ini dia ditandai dengan tanda lebih besar ya. Kemudian ada privilege mode. Dia ditandain dengan tanda pagar. Kemudian ada global config. Dia ditandain dengan config. Kemudian tanda pagar. Oke. Bisa kita cek sebentar.
Nah, ini untuk hierarkinya. Ada user mode, dia ditandain dengan tanda lebih besar. Kemudian ada privilege mode, ditandain dengan tanda pagar. Kemudian ada global config, mana dia ada config, dalam kurung config, kemudian tanda pagar. Dan di setiap mode-nya ini, di setiap modenya, dia ada beberapa macam komen yang available. Dan yang paling banyak itu untuk di adminnya yang bisa melakukan config itu dia ada di global config. Nah, nanti di dalam global config itu kita juga bisa melakukan mode yang lain ya. Ada interface mode, ini ditandai dengan config if, ada router mode, dia ditandain dengan config, router, tanda pagar, kemudian ada config line. Jadi ada banyak. Nah, kalau udah misalnya udah bisa masuk ke global config ini, kita bisa melakukan config macam-macam. Oke. Sampai sini. Oke, jadi kita bisa melakukan assign VLAN-nya di port sebuah switch, yaitu dengan cara config terminal VLAN. Oke. Kemudian kita misalnya mau assign VLAN 2, ini sebelum ini harusnya ada tambahan ya. Jadi di sini nanti kita ketik VLAN 2. Nah, kemudian VLAN itu mau diassign di port berapa? Misalnya di sini kan port F03. Masuk ke interface-nya. Interface bus Ethernet 03. Oke, kemudian untuk mode port VLAN itu dia ada dua ya. Ada akses atau kalau di lapangan kita seringnya sebut untagged. Kemudian ada trunk. Tagging, tag atau tagging. Nah, kalau untuk ke end device, ke PC, laptop atau printer gitu, kita pakainya portnya yang akses. Oke, ini untuk komennya switch port mode akses. Kemudian kita assign VLAN-nya, VLAN berapa? Switch port akses VLAN 2. Gitu. Oke, untuk memverifikasinya, kita bisa melakukan show VLAN brief. Jadi dengan show VLAN brief ini nanti akan keluar semua VLAN yang available, yang udah ada VLAN default ya, ini yang ini default. Nah, ini untuk VLAN yang kita buat. Bisa kita kasih nama juga ya. Ini bisa kita kasih nama. Oke. Oke. Oke, mungkin bisa kita coba ya di paket tracer. Paket tracer. Nah, ini masih dalam user mode, dia ditandain dengan tanda lebih besar. Untuk masuk ke privilege mode, kita pakai command enable. Kemudian ke global config-nya kita pakai command config terminal. Oke. Misalnya kita mau buat VLAN berapa tadi? VLAN 2. Kita buat dulu VLAN 2-nya. Oke, kemudian misalnya kita mau assign VLAN 2-nya ini di PC 0. Itu ada di port F01. Masuk ke interface-nya ya, interface F01. Lalu sebelumnya bisa kita bikin nama ya. Ini VLAN 2.
untuk bikin namanya pakai komen name. Misalnya data. Tadi ada VLAN 3. Bisa langsung kita apa ya? Bisa kita langsung buat lagi VLAN 3. Name. Telepon. Oke. Nah, tadi untuk konfirmasinya bisa kita lihat dengan komen show VLAN brief. Nah, ini yang udah kita buat, data dan telepon. Oke, kemudian kita assign ya, kita ingin VLAN 2 itu ada di PC 0. Maka tadi masuk ke global config, kemudian interface, F01, kita buat modenya ya, switch port mode access, kemudian kita assign VLAN-nya, switch port, akses VLAN 2, akses VLAN 2. Oke. Nah, dia akan melakukan proses learning dan listening lagi ya, dia orange ini. Oke. Oke. Coba konfirmasi kembali, show VLAN brief. Nah, ini udah ke assign ya VLAN 2-nya. Tadi ini VLAN yang kita buat, VLAN 2, terus name-nya, namanya, statusnya aktif. Dia udah kita assign di port F01. Oke, itu untuk yang VLAN access. Oke, next. Selain VLAN access, tadi kita ada trunking with X02.1Q. Ini biasanya disebutnya ujungnya doang .1Q. Orang pengen ringkas ya. Jadi sebelum yang trunking ini kan tadi kita pakainya port access ya. Port access itu dia assign satu VLAN. Ini di sini digambarkan dengan sebuah warna ya. Misalnya green VLAN, orange VLAN, sama blue VLAN. Jadi green VLAN ini dia satu port sendiri ke sini untuk saling komunikasi. Kemudian orange VLAN ini dia satu port sendiri juga. Begitu juga dengan blue VLAN, dia satu port sendiri. Nah, kalau kita perhatikan di metode seperti ini, dia boros resource ya. Untuk port sama kabelnya bakal banyak kepakai. Nah, gimana kalau misalnya nanti kita ada sampai 50 VLAN? Kan nggak mungkin kita buat banyak 50 kabel, kita assign semua 50 VLAN di sini ya. Makanya ada untuk mengatasi isu itu ada protokol trunking ini atau .1Q. Jadi nanti satu port ini dia bisa melewatkan semua VLAN atau VLAN yang kita inginkan aja. Jadi ada si VLAN birunya, ada si VLAN hijaunya, ada si VLAN orange-nya. Hanya dengan satu port. Begitu. Oke. Nah, tadi untuk konfigurasi port access. Nah, yang ini konfigurasi untuk trunkingnya atau .1Q-nya ya. Jadi komennya kita masuk ke global config. Kalau VLAN-nya ini ceritanya VLAN-nya udah di create semua ya. Udah ada VLAN 99 sama 10, 20, 30. Jadi kita buat nanti udah masuk ke interface mode-nya F00 misalnya.
Kemudian di sini kita tentukan switchboard mode terang. Switchboard mode terang. Oke. Dengan komen ini, switchboard mode terang ini nanti seluruh VLAN yang udah di-create di switch X, maka dia akan bisa lewat melalui interface Ethernet 0/0. Oke, kemudian ini ada komen switchboard terang native VLAN 99. Nah, untuk native VLAN ini dia untuk setiap switch harus sama ya. Kalau misalnya di switch X ini native VLAN-nya 99, maka di switch Y ini juga native VLAN-nya harus 99. Kalau misalnya dia native VLAN yang berbeda, dia bisa menyebabkan mismatch VLAN. Nah, kalau udah mismatch gini nanti dia frame-nya nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Makanya ini harus sama native VLAN ini antara switch X sama switch Y. Oke. Secara default port terang itu dia kan tadi melewatkan semua VLAN, all VLAN. Nah, kalau kita pengen menspesifikasikan beberapa VLAN aja, beberapa VLAN tertentu yang lewat, kita bisa menggunakan komen ini, switchport terang allow VLAN, kemudian kita tentukan VLAN-nya di sini yang boleh lewat 10, 20, 30, 99. Misalnya di sini dia ada VLAN 1 sampai 100. Kalau kita komennya sampai sini aja, maka seluruh VLAN-nya ini bisa lewat. Tapi kalau kita pakai komen yang ini lebih dispesifikasikan lagi, hanya VLAN-VLAN tertentu yang boleh lewat. Yang pasti kalau terang itu dia harus lebih dari 1 VLAN ya. Oke, begitu. Nah, untuk verifikasinya bisa dilakukan dengan komen show interface terang. Nanti bisa dilihat di port berapa ini terang, protokolnya tadi status trunking, kemudian native VLAN-nya. Ini native VLAN harus sama ya untuk setiap switch. Kemudian VLAN yang dilewatkan ini yang tadi. Oke. Oke. Kemudian mungkin bisa kita coba ya untuk praktekkan untuk terang. Tadi sebelumnya kita udah buat yang akses ya. Kita buat yang terang. Oke, tracer. Oke, kita buat yang baru. Oke. Oke. Kita masuk ke privilege mode dulu dengan command enable. Jadi teman-teman, ini tips kalau di perangkat Cisco ini atau beberapa vendor juga bisa ya. Kita cukup ketik komen ringkasnya aja ya, en gitu ya. Kemudian kita tekan tombol tab, maka akan keluar komen lengkapnya. Nah, begini. Kalau misalnya mau en juga langsung juga bisa. Gitu. Yang penting komennya itu available. Oke. Untuk mengecek
ini juga sekedar info untuk mengecek komen-komen yang available itu bisa pakai question mark. Nah, saat kita lakukan question mark, itu dia ada banyak komen yang available ya. Jadi teman-teman bisa pakai question mark kalau pengen tahu komen-komennya. Oke, saya izin minum dulu ya. Oke, kita masuk ke global config-nya, config terminal, dan kita masuk, kita create VLAN-nya ya. Misalnya VLAN berapa tadi? Misalnya kita pengen langsung aja kita buat VLAN 10 ya. Ini ada banyak VLAN-nya. Kita buat satu aja ya sebagai contoh. Misalnya VLAN 10. VLAN 10. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Interface-nya misalnya interface F01. Pas Ethernet 01. Interface exit interface pas Ethernet 01. Nah, switch port mode tadi akses, kita udah pelajarin akses, kemudian yang ini terang ya, switch port mode terang. Oke, cukup begini aja, maka all VLAN, seluruh VLAN-nya udah bisa lewat. Nah, oke. Tadi untuk tambahannya ada switch port apa tadi? Trunk low VLAN. Switch port trunk low VLAN. Nah, nanti kita masukin VLAN-VLAN yang udah kita buat. Ini karena kebetulan kita cuman baru buat satu VLAN doang ya, VLAN 10, maka ya pakai ini aja udah cukup ya, switch port mode terang ini. Ini udah cukup. Oke. Oke. Sekian untuk apa ya? VLAN akses sama terang. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mana? Jelas atau ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman? Mengenai VLAN akses sama VLAN terang ini, mengenai VLAN kita udah bahas VLAN ya, dari basic VLAN tadi fungsinya untuk apa, kemudian kita udah praktekkan juga untuk VLAN ini, assign VLAN, ada VLAN akses, ada VLAN terang. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya, Pak, saya Nurul Alawi, Pak. Ya, Saya silakan. mau tanya, kalau kita misalnya mau terang dari Ether 0/0, nah switch yang di sininya tuh, yang di switch Y, itu apakah harus sama Ethernet 0/0 atau misalkan bisa Ethernet 0/1 atau 2 gitu? Oh, ya, baik. Baik. Terima kasih. Ya. Jadi
kalau interface-nya ya, ini kan Ethernet 0/0 sama ini Ethernet 0/0. Ini nggak perlu sama. Jadi misalnya kita buat di sini Ethernet 0/1, ini bisa tetap bisa berjalan ya. Jadi ininya nggak mesti sama Ethernetnya. Yang mesti sama ini, yang ini native VLAN. Ya, tadi udah kita bahas, ini wajib sama. Nah, dalam prakteknya itu, ini dalam prakteknya di simulasi atau di di lapangan ya, ini memang sering kita samakan ini untuk memudahkan maintenance saja. Tuh, jadi antara ujung ke ujung itu kan kadang biasanya jauh ya, kita nggak bisa cek. Misalnya di sini di sini tempatnya dia di gedung A, switch yang X-nya, switch X ada di gedung A, kemudian switch Y ini ada di gedung B, ada di gedung B. Nah, kan kalau kita mau cek dia di interface berapa kan repot kan kadang-kadang gini. Makanya kadang engineer itu dia buatnya di portnya yang sama. Tapi ini nggak kewajiban. Ini untuk memudahkan maintenance saja begitu. Jadi fungsinya pertanyaannya tadi ya apakah harus sama? Ya jawabannya tidak harus sama. Disamakan kadang untuk memudahkan kita dalam maintenance saja begitu. Jelas ya? Berarti harus samanya dari antara itu aja ya, native VLAN 99 itu ya. Benar, native VLAN-nya harus sama. Antara Cara ceknya itu cara ceknya itu tadi ada kan komen untuk verifikasinya. Ini kan ada show interface terang. Ini kita bisa lihat native VLAN-nya. Gitu. Kalau native VLAN-nya itu belum kita config itu semua VLAN-nya itu biasanya satu. Default-nya dia satu. Ini VLAN default. Gitu. Cara ceknya ini ya, komennya ini. Gitu. Oke. Oke Pak, terima kasih jelas. Jelas ya? Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Mana teman-teman? Ada yang mau nanya? Oh, ini pada ngechat ya? Saya belum ada pertanyaan Pak. Oh, ini cukup jelas ya. Alhamdulillah kalau jelas ya. Untuk switch 1, tolong di-show lagi komen selnya Pak. Switch 1. Switch 1 yang mana ya? Switch 1 yang dipakai tracer maksudnya atau gimana ini? Nih, switch 1. Oke. Ini aja di komen yang ini aja, ini lebih jelas ini. Untuk komennya. Oke. Oke. Cukup jelas. Tuh bisa dibuat di itu ya. Saya buat di notepad. Jadi untuk terang. Untuk akses dulu ya sebelumnya. Untuk akses. Oke. Akses. Masuk ke global config. Config terminal. Kemudian create VLAN-nya. Misalnya VLAN 10. Masuk ke interface-nya. Interface. Ethernet 00 ya soalnya. Ini untuk port access. Ethernet 00. Kemudian switch port
mode akses, switch port, akses VLAN 10. So, untuk yang akses, untuk yang terang, sampai sini sama ya, copy paste aja. Mode terang, oke. Kemudian kalau ada native VLAN-nya dimasukin ya, switch port terang native VLAN gitu. Kalau ada native VLAN-nya, switch port terang native VLAN 99. Ini kalau misalnya native VLAN-nya nggak ada, ini komennya juga nggak ada ya. Jadi ini bisa dibedakan ya. Kemudian misalnya kita mau allow beberapa VLAN, switch port allow VLAN misalnya 10, 20 dan seterusnya. Oke, mungkin saya copy paste aja ya di chat ya. Jadi teman-teman bisa coba nama chatnya. Oke, untuk itu ada yang minta ya, apakah nanti bisa ada di share hands-on lab-nya, step by step-nya. Nah, itu bisa dicoba ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Maaf, saya mungkin terlewat maksimal VLAN yang bisa di-create sampai berapa ya, dan kemampuan switch atau router akan hang kalau create banyak VLAN. Oke, untuk berapa yang bisa di-create, ini kita bisa cek aja di switch-nya langsung. Misalnya kita exit dulu. Nah, jadi teman-teman saya bilang pakai question mark. Berapa yang bisa di-create? Dia ini ya, 1 sampai 4 ribuan, sekitar 4 ribuan VLAN bisa di-create VLAN. Kemudian dan kemampuan switch atau router akan hang kalau create banyak VLAN. Untuk masalah hang atau tidaknya ini ya tergantung kemampuan switch-nya ya. Kalau switch-nya dia high end, walaupun VLAN-nya itu ada 100, insya Allah nggak akan hang selama VLAN-nya itu berjalan normal. Kecuali kalau terjadi looping broadcast ROM, nah itu yang bisa menyebabkan hang. Jadi save. Oke, nah ini switch, ini connect sini, ini connect sini, ini connect sini, ini connect sini, gitu ya. Ini connect sini. Nah, selama VLAN-nya berjalan normal, itu dia tidak akan hang. Ya, tidak akan hang. Paling kalau dia switch-nya itu low end, nah dia paling agak ya bisa lebih lambat ya, tapi insya Allah nggak akan hang. Nah, yang menyebabkan hang itu dia adalah looping atau broadcast storm. Nah, ini yang menyebabkan hang. Jadi looping sama broadcast storm ini dia seperti kita ketahui tadi ya, kalau switch itu tadi behaviornya selama dia belum ada di MAC address table, dia akan melakukan flooding. Dia akan mengirimkan frame terus menerus ke sini, ke seluruh portnya ya, kecuali incoming port. Nah, kalau misalnya case-nya si frame-nya ini belum ketemu, dia akan ngeflow terus
Nah, ke sini dikirim ke sini. Belum ketemu, dia kirim ke sini, ke seluruh portnya. Terus dikirim kemana-mana. Nah, kalau dia belum ketemu, itu bisa menyebabkan ini. Looping. Atau broadcast storm. Nah, untuk teknologi untuk mencegah looping ini, dia ada namanya spanning tree protokol. Nah, jadi dengan spanning tree protokol ini dia nanti ada mendiscard salah satu portnya. Jadi dia menghentikan frame itu agar tidak flooding terus-menerus di sebuah topologi begitu. Oke. Oke, ada lagi? Paham ya untuk yang tadi berapa maksimal VLAN yang bisa di-create? Sampai 4.000-an. Itu bisa pakai question mark aja. Tadi bisa dicek di aplikasinya masing-masing di paket tracernya. Kemudian apakah hang atau tidak, yaitu tergantung kemampuannya, kemampuan switch-nya. Kalau mau sampai 100 juga, kalau dia switch-nya high end itu nggak akan hang. Gitu. Oke teman-teman. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Oke, ini tadi udah saya share ya tadi ya mengenai kenapa switch itu bisa hang. Ke-share kan tadi ya screen-nya? Lupa. Nggak ke-share kan? Nggak ke-share ya? Belum ke-share. Oke. Kita ulang ya. Jadi pertanyaannya, apakah switch itu bisa hang atau enggak? Itu tergantung switch-nya. Ini misalnya switch, ini case yang menyebabkan switch itu hang. Switch ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini udah. Oke. Anggaplah jadi switch ini semua saling terhubung. Nah, switch itu bisa hang. Dia bukan karena VLAN-nya banyak ya. Kalau misalnya dia switch-nya high end, itu insya Allah walaupun VLAN-nya ratusan dia tidak akan hang. Kecuali mungkin kalau switch-nya juga low end, itu dia tetap nggak hang, dia paling akan lambat. Nah, hang itu terjadi kalau dia looping atau broadcast storm. Oke. Tadi kan kita ketahui behavior switch itu dia akan mengirim frame ke seluruh portnya ya, kecuali incoming port. Jadi dia kalau misalnya frame itu tidak diketahui tujuannya, dia akan kirim terus-menerus. Dikirim ke sini, dia kirim ke sini, dia kirim ke sini. Kemudian di switch ini juga dia nggak kenal ini frame-nya, dikirim ke sini, dia kirim ke sini, dia kirim ke sini. Ini juga begitu. Terus-menerus dikirim. Akhirnya terjadilah ini dia looping. Ini yang menyebabkan dia switch-nya hang. Nah, untuk mengatasi isu tersebut, diciptakan teknologi namanya spanning tree protokol. Spanning tree protokol atau orang biasa sebutnya STP. Dengan STP ini nanti salah satu portnya ini akan di-discard. Entah itu di mana atau bisa kita tentukan sendiri, nanti itu portnya akan di-discard. Jadi frame itu tidak akan berjalan terus-menerus gitu. Jadi itu salah satu itu yang menyebabkan switch hang. Oke, gitu ya. Jadi bukan masalah banyak VLAN-nya ya. Kalau masalah banyak VLAN, ya memang fungsinya dari switch itu begitu ya. Dia menghandle VLAN. Jadi nggak akan hang kalau walaupun VLAN-nya banyak.
paling menurunkan kecepatannya aja switchnya, bikin lebih lemot atau makanya kalau misalnya kita mau config VLAN yang banyak kita pakai switchnya yang lebih bagus gitu. Nah itu tidak akan hang begitu. Oke. Oke ya, udah kelihatan ya untuk yang udah ya. Untuk yang VLAN loop sama broadcast Tom udah ya. Oke, jadi aman ya? Ada lagi yang pertanyaan atau apa? Teman-teman ada pertanyaan lagi? Aman? Sudah ya? Sudah Mas. Oke. Baik, kita cek ke materi selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya kita masuk ke interVLAN routing ya. Oke. Wait. Oke, tadi ini VLAN udah. Untuk assign VLAN-nya, akses dan terang udah. Konfigurasinya udah. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya minta tolong ke teman-teman untuk isi feedback ya. Sekitar 10 menit lah, insya Allah 10 menit. Jadi bisa diisi dulu sebentar feedbacknya, ini saya kopas aja. Bisa nggak? Saya taruh di grup ya. Teman-teman minta tolong diisi untuk feedbacknya sekitar 10 menit. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Wah, gede banget. Ya, udah saya chat di chat box. Itu udah ada saya chat di chat box, minta tolong diisi sebentar 10 menit. Stopwatch. Sekitar 10 menit ya. Nanti kalau udah selesai, insya Allah kita masuk ke materi selanjutnya itu interVLAN routing. Eh bilang ya kalau misalnya udah, jadi nggak perlu nunggu 10 menit ya. Kalau misalnya 5 menit udah selesai, bisa di chat atau ngomong langsung udah selesai, dan biar kita masuk ke materi selanjutnya. Oke.
Oke, udah ada 1 orang ya, udah selesai. Mungkin buat teman-teman yang lain, kita tunggu ya dengan Mas Jafar Abdullah. Oke, kita tunggu ya, Mas Jafar. Ya, saya mau nambahin sedikit untuk feedback formnya tolong diisi dengan nama dan email yang benar ya untuk pengiriman Certificate of Attendance. Nanti akan dikirim melalui email maksimal 7 hari dari sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sultana. Oke, udah banyak ini ya yang isi ya. Udah berapa? 4-5 orang. Pesertanya. Ini pesertanya lebih. Masih banyak yang belum berarti. Oke, tunggu ya. Sekitar 10 menit. Minta tolong diisi feedbacknya jadi untuk kebutuhan sertifikat teman-teman juga sekalian. Ya, ini ada siapa nih? Pak Irham Sagala. Raise hand. Kenapa, Pak? Ada yang mau ditanya atau bagaimana? Aman? Yang ada yang mau ditanya ya? Oke. Kita tunggu beberapa menit lagi ya. Mungkin ada teman-teman yang belum selesai.
Sudah, Pak. Oke. Juga alarmnya udah bentar lagi ya. Oke. Oke, makasih ya teman-teman udah isi feedbacknya. Oke, kita lanjut ke next materi. Tadi kita udah panjang lebar ngomong tentang OSI layer, TCP IP layer, VLAN, trunking, akses VLAN sama trunking VLAN. Kemudian ini kita masuk ke inter VLAN ya. Oke, kita share dulu. Oke. Oke. Untuk materi selanjutnya adalah inter VLAN routing, yaitu routing between VLAN. Oke. Jadi sebelumnya kita udah jelaskan VLAN itu ya. Jadi VLAN itu satu broadcast domain dan dia ini defaultnya ini seluruh portnya ini adalah VLAN 1. Oke. Jadi bagaimana case-nya kalau misalnya di sini ada kita buat VLAN 10, di sini ada VLAN 20. Maka host yang ada di VLAN 10 ini bisa berkomunikasi. Misalnya ini A, B, C, D. Si A dan si B ini dia bisa berkomunikasi. Si C dan si D dia bisa berkomunikasi. Tapi kalau mereka mau berkomunikasi ke segmen VLAN yang berbeda, misalnya si A ini pengen komunikasi ke C, ini belum bisa. Ini juga dari sini ke sini juga belum bisa. Karena mereka berbeda VLAN. Yang ini VLAN 10, yang ini VLAN 20. Oke. Ada beberapa cara ya, metode agar mereka bisa berkomunikasi. Oke, untuk option pertama, kita pakai yang tradisional ini. Router with a spared interface in each VLAN. Ini secara ringkas kita bisa bilang ini yang tradisional. Jadi di sini kita assign VLAN 10. Sini kita assign VLAN 10. Nah, si PCI ini misalnya. Si A ini nanti kita kasih gateway dari VLAN ini. Nah, si PCI ini sendiri IP-nya adalah ini. Nah, kalau udah di konfigurasi seperti ini untuk sebelahnya juga harus sama ya. Dikasih yang ini VLAN 20. Nanti di atas juga kita assign VLAN 20. Kemudian PCB ini kita kasih gateway-nya. Ini. Oke, nanti kalau udah gini dia bisa berkomunikasi ya, toppingnya replay. Oke. Jadi kira-kira
teman-teman bisa lihat nggak di sini ada sebuah apa ya, kelemahan ya atau kekurangan dari option yang pertama ini. Jadi kelemahannya itu, kekurangannya kalau misalnya VLAN-nya banyak, ya otomatis resource port yang dipakai ini juga banyak. Misalnya di sini ada VLAN 30, 40, 50, dan sebagainya. Sedangkan port di router ini sendiri dia nggak banyak. Maka untuk option yang pertama ini dia agak kurang recommended ya, karena menghabiskan banyak source. Maka kita ada option berikutnya, yaitu option kedua, router on stick. Jadi kalau tadi secara fisikal dia di sini banyak portnya, kena kalau yang ini dia menggunakan satu port aja. Tapi nanti kita pecah-pecah dia menjadi beberapa sub interface tergantung banyaknya VLAN. Jadi di sini kita kasih nanti VLAN 10, di sini VLAN 10, di sini VLAN 20. Ini tinggal terang aja. Tadi kan kita pelajarin terang kan, terang itu melewatkan seluruh all VLAN. Oke, ini juga nanti kita kasih gateway-nya ya. Ini gateway-nya ini juga gateway-nya ini. Oke. Jadi dengan option ini, teman-teman antar VLAN yang berbeda, segmen yang berbeda, ini nanti bisa berkomunikasi. Kalaupun kita mau nambah lagi, VLAN 30, VLAN 40, dan seterusnya, maka untuk secara fisiknya ini dia tidak bertambah ya, hanya satu port aja. Nanti penambahannya ya di sub interface-nya ini. Jadi FA0/0.30.40.50 dan seterusnya tergantung kebutuhan. Oke, untuk option yang ini dia lumayan bagus ya. Dari yang sebelumnya option pertama tadi kita bisa lihat perbedaannya, ini membutuhkan banyak resource, membutuhkan banyak port. Nah kalau yang ini lebih simple. Tapi kita masih ada option selanjutnya. Nah untuk option ketiga menggunakan layer 3 switch. Sebelumnya kan kita pelajarin layer 2 switch. Nah yang ini layer 3. Dengan layer 3 ini dia bisa layer 3 ini yang di OSI layer tadi ya, kan ada kita pelajarin physical, itu layer pertama, layer kedua ada data link, layer ketiga ada network. Nah switch layer 3 ini bisa berjalan di layer 3, namanya juga layer 3 switch ya, karena default switch itu dia berjalan di layer 2. Nah defaultnya layer 2 switch itu. Nah kalau switch layer 3 ini dia bisa berjalan di sampai layer 3 gitu. Nah untuk komennya nanti seperti ini, kita masukin interface VLAN-nya, VLAN 10 semua di sini udah, ini assign VLAN 10, VLAN 20 ini udah bisa berkomunikasi, replay. Oke. Mungkin kita bisa coba. Nah sebelumnya yang ini ya, yang option 1. Option 1. Oke. Ini yang option 1. Ini kita bisa cek
Oke, ini masih proses apa ya, learning ya. Portnya kita tunggu sebentar. Oke. Wait. Satu. Oke. Jadi nggak bisa digeser ya. Nah, ini kita cek. Sebelumnya ini kita assign ya IP-nya ya di PC-nya. Ini 10.1.10.100/24. Oke. Di sini kita kasih gateway-nya ya. Kenapa kita kasih gateway? Karena kita akan mau melewatkan melalui router. Nah, router ini sebagai gateway-nya. Oke, ini gateway-nya kita masukin di sini. Oke. Untuk laptop sebelahnya juga demikian. Kita kasih IP-nya, subnet sama gateway-nya. Oke. Kemudian di sini kita assign ya VLAN 10, sini VLAN 20. Kita cek. VLAN-nya belum ya. So, kebetulan udah saya config kalau nggak salah. So, VLAN brief. Oh, belum ada. Jadi bisa kita buat config terminal. Kita buat VLAN 10. Kemudian kita assign di interface-nya. Interface F02. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10 ya. Oke. Jangan lupa selain di sini kita config juga di atasnya juga ini. Dia ada di VLAN di port berapa ini ya? Nggak kelihatan. F01, F01 sama F05. Kita masuk ke interface F01. F01 port mode access switch port access VLAN 10. Oke, selanjutnya kita lakukan yang sama untuk port sebelahnya. Interface ini ya, F03 yang ini ya. Interface F03 switch port mode access switch port access VLAN 20. Oke. Jadi ini dia komen ini menunjukkan kalau sebelumnya belum ada VLAN 20, jadi dia di-create dulu. Oke, kemudian ke atasnya interface F05. Port mode access with port access VLAN 20. Oke, untuk switch sudah semua. Kemudian kita cek routernya. Dia di interface gig 000 sama 001. Oke, kita cek kalau udah ada. Show IP interface brief. Oke, di sini udah ada ya. Jadi di G00 dia ini 10.1, 10.1
kemudian di interface G001, 10, 1, 21. Oke. Coba kita lakukan ping ya. Ini dari laptop 7 ke laptop 8. Coba kita ping, bisa nggak? 10, 1, 20, 100. Kalau bisa. Oke, untuk pertama dia baca MAC address dulu. Oke. Oke, kalau ini ping pertamanya ini RTO, karena dia ada proses tadi ya, yang kita pelajarin tadi MAC address table-nya kan masih kosong. Makanya dia untuk yang pertama-pertama itu kadang-kadang dia RTO. Nah, untuk selanjutnya dia kan replay. Oke, untuk misalnya dari sini juga kita mau ping ke sini. Command prompt. 10, 1, 10, 100. Kita ping ke sini ya dari laptop 8. Oke. Nah, ini untuk yang tradisional ya. Jadi kelemahannya di situ dia misalnya kita pengen buat VLAN, nambah VLAN lagi 30, 40 dan seterusnya, ini dia nggak cukup interface-nya. Nah, kita bisa lihat di router ini fisiknya, kita bisa lihat zoom in. Nah, port di router itu dia kan nggak banyak ya. Nah, jadi kalau diimplementasikan ke dulu di dunia kerja atau di lapangan, opsi satu ini kurang apa ya, kurang menghandle lah, kurang bisa menyelesaikan isu, dia malah menambah isu. Oke, itu untuk yang pertama yang tradisional. Oke, kemudian kalau yang selanjutnya ada yang router on stick, dia menggunakan satu port ya. Untuk komen di sininya sama ya. Ini IP-nya saya samain semua biar gampang pahaminya. Jadi ini sama. Gateway-nya juga sama. Ya, nggak bisa digeser lagi. Stop. Oke, untuk IP-nya ini sama ya. Untuk VLAN-nya juga sama. Di sini kita assign VLAN 10 di F02 sama F03. Bedanya di F01-nya. F01-nya kita setting terang. Kita lihat ya untuk konfirmasi. Show. Saya enable dulu. Show interface terang. Nah, kita buat terang di F01-nya ini. Bisa kita lihat ya di sini. F01, port F01 melewatkan VLAN 1, 10, sama 20. 1 ini tadi kan default ya, makanya dia langsung ke assign langsung. Oke, ini udah kita assign VLAN 10 sama 20. Kemudian di routernya kita buat sub interface. Oke, kebetulan udah saya buat juga belum. Show. Nah, jadi untuk sub interface-nya ini, untuk fisikalnya dia kan interface-nya G0/0/0 ya, ini. Nah, untuk membentuk sub interface-nya, kita tinggal tambahin aja ini dot 10 encapsulation dot 1q
10. Kemudian kita masukin IP address-nya. IP address-nya yang ini tadi ya. Yang ini. Saya samakan yang tadi ini juga. Oke. Untuk interface yang sub20 juga begitu, sama. Dibentuk lagi encapsulation.1q 20, kemudian kita masukin IP address-nya. Oke. Misalnya pengen nambahin sub interface baru ya. Config terminal. Kita masuk aja interface 3 bit 0 00 slash, ini udah ada 10 20 misalnya 30 ya. Oke. Nah, dia akan terbentuk ya interface-nya sendiri. Up. Oke. Kalau misalnya kita show run, dia akan ada lagi. Nah, ini ada ya. Oke. Jadi nanti misalnya kita mau nambahkan interface baru, tinggal kita masukin aja encapsulation.1q. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Oke. Itu untuk yang router on stick. Kemudian ada option selanjutnya pakai layer 3 switch. Kenapa ada option selanjutnya untuk layer 3 switch ya? Karena secara kemampuan untuk router sama layer 3 switch ini dia lebih baik ya. Layer 3 switch ini dia bisa menghandle lebih banyak VLAN sama host. Sedangkan router kan kita tahu perangkatnya itu kan kecil. Jadi ya untuk kalau misalnya dipakai banyak host, misalnya di sini kita buat sampai 100 sub interface, ini bakal kewalahan juga routernya. Biasanya router on stick ini dia recommended dipakai ke kantor-kantor cabang ya, kantor-kantor kecil. Karena di situ kan hostnya nggak banyak ya. Maka bisa dipakai option yang router on stick. Oke. Kemudian opsi selanjutnya kalau misalnya dipakai di kantornya yang gede, ini kita pakainya yang layer 3 switch. Kita pakai layer 3 switch. Nah, untuk komennya sendiri bisa kita cek. Jadi nanti teman-teman buat dulu interface-nya. Di sini desain VLAN-nya. Dan di sini VLAN 01, kita pakai VLAN 01, VLAN 10. Terus dia akses. Nah, kalau untuk no negotiate ini dia default ya bawaannya. Kemudian untuk yang di interface F02 juga kita masukkan switch port mode access VLAN 20. Ini untuk port A-nya akses. Kemudian kita buat interface-nya. Nah, nanti kita masukkan interface VLAN sekian. Ini untuk MAC address otomatis ya, dia nangkap langsung. Nah, untuk IP address-nya ini kita masukin di sini. Kemudian interface VLAN 20 kita masukin juga. Oke, misalnya kita coba nambahin satu ya. Misalnya kita nambahin interface VLAN 30. Interface VLAN 30. Kita masukin IP address-nya. Misalnya 10 1 30.1. Kemudian 255.255.255.0. Oke. Oke. Kemudian kita misalnya mau assign di port 3. Kita masuk ke interface 03. Oke, interface. Pas Ethernet 03. Switch port mode access. Switch port akses VLAN 30. Oke, jadi kita coba cek kembali. So, run. Oke, udah jam 12 ya. Oke. Nah, ini yang udah kita buat ya. Oke. Kemudian
Kita cek lagi. Nah, ini untuk interface VLAN yang udah kita buat juga, interface VLAN 30. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat ya untuk option-option ini. Jadi untuk menghubungkan VLAN-VLAN yang berbeda, tadi kita ada pelajarin untuk option pertama yang tradisional, dia diassign di VLAN-nya tiap portnya, yang mana ini menghabiskan banyak resource kalau misalnya VLAN-nya ada banyak. Nah, kemudian ada option kedua, ada router on stick. Nah, untuk router on stick ini dia membuat sub interface-nya ya. Jadi ada berapa VLAN, ya kita tinggal buat sub interface-nya. Jadi secara fisik dia hanya menggunakan satu port, tapi untuk logikalnya dia bisa beberapa sub interface. Oke, kemudian tadi ada option ketiga yaitu layer 3 switch. Layer 3 switch ini yang recommended untuk yang biasa kita gunakan di industri. Oke. Oke, untuk teman-teman udah selesai ya untuk materinya, basic VLAN sama interrouting VLAN. Jadi kalau teman-teman mau memperdalam untuk kelas CCNA-nya, kita di Trainoket ada kelas recommendation ya. Bisa mengikuti kelas CCNA Implementing and Administering Cisco Solution. Jadi nanti teman-teman kalau ikut kelas CCNA ini dia bahasnya lebih mendalam gitu. Jadi sekian ya dari saya. Mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan karena udah jam 12 juga ya, udah lewat jadwalnya. Oke. Oke, tadi feedback udah ya. Jadi terima kasih ya teman-teman udah mengikuti workshopnya. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, mungkin Mbak Sultana bisa diambil alih. Terima kasih. Oke, iya, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin sebelum kita tutup workshop hari ini, teman-teman bisa open cam dulu ya. Kita mau foto bersama untuk dokumentasi kelas hari ini. Nanti fotonya akan kita share di sosial media kita juga. Feedbacknya jangan lupa, untuk tadi feedbacknya sudah saya share di chat box ya. Nah, itu udah ada linknya lagi. Oke, nggak apa-apa Pak kalau nggak ada cam ya. Yang lain mungkin boleh open cam. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya juga mau share kalau Trainoket itu kita juga ada sosial media dan website. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu tentang program-program kita, tahu promosi, itu bisa juga kunjungin website kita. Saya copy di chat box ya. Oke. Mungkin bisa juga dikunjungin sosial media kami, atau nanti untuk workshop hari ini akan kita share juga di YouTube channel kami ya. Mungkin nanti tadi ada yang ketinggalan atau tadi ada yang masih kurang mengerti tentang materi hari ini, boleh di rewatch di YouTube kami. Nanti saya juga akan mengirimkan via email juga untuk link YouTube-nya, supaya teman-teman bisa rewatch juga ya. Oke, yang lain sudah open cam, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Oh iya, kita juga masih ada workshop untuk beberapa minggu ke depan. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat untuk mengikuti workshop-workshop kami, bisa juga daftar di workshop.trainoket.co.id ya. Itu juga linknya sudah saya copy di chat box. Bisa banget ikutan workshop-workshop dengan topik-topik
lainnya. Oke, langsung aja ya. Kita foto bersama. Saya hitung sampai 3. Oh ya, ada Mas Aris ya. Boleh Ya. Mas dibantu itu Mas? Oke, saya capture ya fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga juga kita bisa ketemu di lain kesempatan dan kita juga nanti kalau ada teman-teman yang berminat untuk training di Trainukit bisa banget kontak saya dengan menggunakan dengan WhatsApp. Bisa kontak saya melalui WhatsApp yang tadi sudah saya berikan di chat box. Untuk hari ini terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih juga Mas Rizky atas penyampaian materinya ya. Gitu aja dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Terima kasih.